Pemukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Ini merupakan banjir kiriman dari kawasan Hulu Ciliwung yang terus diguyur hujan deras sepanjang minggu malam. Banjir dengan ketinggian mencapai 2 meter merendam permukiman warga Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur pagi ini. Banjir merupakan imbas luapan kali Ciliwung yang mendapat kiriman debit air dari Hulu Ciliwung yang dirundung hujan deras sepanjang minggu malam. Jumlah warga saya yang terkena dampak banjir ini sekitar 300-an jiwa. Di ketinggian berapa itu Pak mereka bisa terendam? Itu sekitar 2 meter sampai 3 meter di bantaran kalinya. Tapi tetap bertahan mereka dan bertahan di lantai 2. Oke Pak. Meski kediaman mereka terendam, warga memilih untuk bertahan dan tidak mengungsi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Baru tiba di ibu kota setelah mudik lebaran, 7 orang warga kedapatan reaktif COVID-19. Mereka diminta menjalani isolasi mandiri hingga hasil tes swab PCR keluar. Dari hasil pemeriksaan di sejumlah posko kesehatan yang menjadi lokasi tes swab antigen bagi para pemudik di Jakarta Timur, didapatkan 7 orang pemudik reaktif COVID-19. Mereka baru saja tiba dari kampung halaman usai mudik lebaran. Selanjutnya warga yang reaktif COVID-19 diminta menjalani tes swab PCR dan karantina mandiri sampai hasil tes swab PCR keluar. Bila hasilnya positif COVID-19, mereka akan dirujuk ke RSDC Wisma Atlet untuk menjalani perawatan. Biar mereka datang ke sini, caranya seperti apa? Kita buat spanduk. Saat ini juga dilakukan swab antigen pada hari ini sebanyak kurang lebih 25 orang. Ya. Dan dari swab yang dilakukan sepanjang hari ini terdapat 7 orang. Mencegah penyebaran virus corona, pemudik atau penumpang kendaraan yang reaktif COVID-19 akan dibawa ke RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Tugas gabungan akan melakukan tes swab antigen secara acak terhadap pemudik atau penumpang kendaraan yang masuk wilayah Jakarta. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19 dari para pemudik yang kembali ke ibu kota. Terdapat 12 pos titik pemeriksaan antigen terhadap pengendara kembali dari luar kota menuju Jakarta. Ketika diketahui hasilnya reaktif, maka orang tersebut akan dibawa ke RSDC Wisma Atlet untuk tes usap PCR dan isolasi mandiri sementara. Kita bergabung dengan rekan Lineke Utsiki dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Selamat siang, Lineke. Apa saja antisipasi dari pihak RSDC Wisma Atlet untuk menyambut warga yang mudik? Ya, Wilson, Lovi, dan juga pemirsa, tentunya untuk menghadapi lonjakan kasus COVID-19 dari arus balik pemudik, ini berbagai antisipasi sudah dilakukan, utamanya di Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19, yakni di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana mengenai mekanisme penerimaan dari mereka yang terbukti reaktif dan juga perawatan lebih lanjutnya, sudah ada bersama dengan saya, yakni Komandan Lapangan dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Letkol TNI Laut, yakni M. Arifin. Selamat siang, Komandan. Komandan, ini kan ada 1,5 juta pemudik yang didapat dikatakan ini lolos begitu dari pos penyekatan. Tentu dikhawatirkan akan adanya lonjakan. Kesiapan dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet sendiri seperti apa sejauh ini, Komandan? Ya, tentunya kita bukan pertama kali ya untuk antisipasi ini lebaran, sudah lebaran kedua kali. Sehingga dari pimpinan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, dalam hal ini Mayor Jenderal TNI Dr. Tugas Ratmono Spesialis Saraf sudah menginstruksikan kepada kami selaku jajaran di bawahnya. Kita sudah siapkan tower 4, tower khusus sebagai yang nanti dari penyekatan-penyekatan itu mereka apabila ditemukan swab antigen reaktif atau positif akan bisa langsung dikirim ke tower 4. Jadi nanti prosedurnya dari seluruh titik-titik itu sudah kami share semua bagaimana alurnya. Jadi nanti kita sudah siapkan tower 4 khusus untuk pemudik yang harus balik ke Jakarta. Jadi mereka nanti akan di sini, kemudian hari pertama dilakukan swab PCR di sini, situ, ya, artinya dilakukan dengan cepat hari pertama sehingga nanti bisa hari kedua sudah diketahui hasilnya. Nanti apabila positif mereka akan dirawat di tower perawatan, tower 5 yang asimptomatis, kemudian tower 6 dan 7 yang bergejala. Kemudian bagi mereka yang swab pertama ini
PCR ini negatif, mereka akan tetap dikarantina di tower 4 sampai hari kelima. Kemudian hari kelima dilakukan proses swab kedua, begitu negatif bisa dipulangkan. Tapi kalau apabila positif, mereka tetap akan masuk dalam perawatan di tower 5 yang asimptomatis dan tower 6 dan tower 7 yang simptomatis, yang bergejala. Seperti itu alurnya. Baik, ketika kita berbicara mengenai libur panjang, ini biasanya ada kenaikan kasus COVID-19 kurang lebih sekitar 30 sampai dengan 50%. Bagaimana dengan keterisian kamar yang ada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet? Ini berapa banyak yang disiapkan? Mengingat jumlah pasien yang ada di sini boleh dikonfirmasi, tadi dikatakan cukup landai, jumlahnya 929, 15% saja? Ya. Jadi untuk angka hunian saat ini 06.00 pagi tadi, jadi memang pasien 929, kemudian ini di angka 15,5%. Ini masih space 5 ribuan, kita ada space untuk menampung dari pasien yang confirm positif maupun yang swab antigen nanti yang efek dari mudik lebaran nanti. Jadi apabila nanti tower 4, 5, 6, dan 7 apabila tidak muat, ya nanti akan seperti yang efek dari libur Natal dan Tahun Baru, tower 8 dan 9 kemungkinan besar akan difungsikan untuk menampung dari pasien yang confirm positif efek dari lebaran, liburan lebaran. Baik, terima kasih banyak Komandan atas waktu luangnya berbincang bersama kami dengan iNews. Ya, pemirsa, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Komandan Lapaga dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet bahwa sejumlah persiapan ini sudah dilakukan. Nantinya mereka yang terbukti reaktif dari pos penyekatan akan disiapkan di tower 4 dengan 5 dan keterisian kamar yang sudah disiapkan ini sekitar 5.000 hingga dengan 10.000 kamar. Tentunya bagi mereka yang sudah lolos penyekatan mudik dan apabila kemudian pada tes acak maupun sudah dites reaktif ataupun sudah dites antigen maksud kami di pos penyekatan, jika tidak terbukti reaktif diharapkan ini tentunya dapat isolasi mandiri di rumah, menahan diri untuk tidak berinteraksi dengan tetangga sekitar 5 hari hingga dengan 7 hari untuk sama-sama kita membantu program pemerintah memerangi penyebaran dari virus COVID-19. Kembali ke Lovi dan juga Wilson. Baik, terima kasih Lineke Utsiki melaporkan langsung dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Beralih ke informasi COVID-19, pemirsa, pemerintah menghentikan sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca. Selama penghentian ini, BPOM akan melakukan serangkaian pengujian untuk memastikan keamanan vaksin. Vaksin AstraZeneca yang dihentikan sementara distribusinya dan penggunaannya adalah vaksin yang termasuk dalam kumpulan produksi CTMAV 547. Kumpulan produksi ini berjumlah 448.480 dosis dan bagian dari 3,8 juta dosis vaksin yang diterima Indonesia 26 April lalu. BPOM akan melakukan pengujian toksisitas dan sterilitas selama 1 hingga 2 pekan ke depan hingga dipastikan aman. Meski demikian, vaksin AstraZeneca dari kumpulan produksi lain akan tetap digunakan. Kemenkes menyebut berdasarkan data Komnas KIPI hingga saat ini belum ada kejadian orang meninggal dunia akibat vaksin COVID-19. Bila kita hubungkan dengan kejadian pembekuan darah atau blood clotting yang terjadi di beberapa negara, maka tentunya kejadian ini sangat kecil kemungkinannya terjadi pada kasus yang terjadi. Karena mengingat pembekuan darah atau blood clotting itu sendiri membutuhkan proses waktu beberapa hari sampai dengan beberapa minggu untuk terjadinya. Di mana hal ini sangat berbeda dengan Hari pertama masuk para ASN dan karyawan lain usai libur lebaran. iNews yang akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda berikut.